Oke ya, saya mulai aja ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi kita. Jadi kita hari ini akan membahas tentang DFD, yaitu Data Flow Diagram. Jadi mungkin ada beberapa mahasiswa sudah pernah mendengar atau mungkin juga sudah pernah mempelajari atau sudah pernah baca-baca tentang data flow diagram. Jadi ada banyak definisi-definisi tentang data flow diagram, tapi nanti kita akan menyimpulkan sendiri ya, menurut pemahaman kita sendiri, biar nanti mudah untuk bisa dimengerti. Jadi kalau lihat dari namanya data flow diagram, ini data itu ya data ya, flow itu aliran, diagram itu suatu gambar. Jadi ini menggambarkan suatu aliran dari data. Ya, bahasa pendeknya seperti itu. Jadi data flow diagram itu merupakan satu penggambaran dari aliran sebuah data. Jadi nanti di sini yang memiliki satu peran penting adalah data. Jadi data itu mengalir. Ya, kalau mengalir itu mesti dari sumber ke sesuatu yang dituju. Jadi intinya bahwa untuk data flow diagram ini perlu diperhatikan yang menjadikan satu fokus adalah data. Dan data ini berasal dari sumbernya. Ya, sumber ini apa? Ya, sumber ini merupakan suatu entitas, bisa merupakan suatu objek, subjek, ya, atau dalam satu organisasi bisa berupa suatu apa namanya bagian. Ya, nanti akan kita lihat. Jadi pemahaman yang paling sederhana tadi itu bahwa untuk data flow diagram adalah diagram dari aliran data. Nah, di sini di slide ini ada satu definisi yang menyatakan bahwa DFD adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem. Yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Jadi di sini ya berkaitan dengan penggunaannya atau mungkin maksudnya biar nanti dalam satu penggambaran atau mungkin memahami suatu sistem, ya, memahami satu sistem itu apa dapat dapat diserap ya dengan jelas karena ada satu struktur dan logika yang bisa dimengerti. Dan DFD ini merupakan satu alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan sistem yang sedang berjalan atau logis. Nah, ini sebagai satu penegasannya aja. Ya, dalam satu teori. Oke, ini kalau saya klik mesti nanti balik lagi. Ya, enggak apa-apa ini kasihan nih. Ya. Ya, untuk berikutnya. Jadi dalam satu DFD itu ada beberapa bagian-bagian. Yang pertama kesatuan luar atau tadi sudah saya sebut namanya entitas. Yang kedua arus datang. Yang ketiga bisa berupa satu proses. Yang keempat adalah simpanan data. Nah, masing-masing nanti kita bahas ya. Kalau menurut dari definisinya, ya coba nanti kita lihat kesatuan luar. Jadi kesatuan ini luar merupakan satu kesatuan lingkungan di luar sistem yang dapat berupa orang, ya, objek atau subjek, atau juga suatu organisasi, ya, atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem. Ya, ini kesatuan luar. Nah, mungkin akan lebih paham ketika nanti kita dalam satu contoh nyata realnya ya. Nah, tapi kita pelajari dulu teori-teorinya dulu. Yang kedua arus data. Ya, arus data ini flow. Ya. Arus data ini mengalir di antara proses simpanan data dan kesatuan luar.
Jadi dalam satu DFD itu kan ada kesatuan luar, terus nanti ada proses dan ada simpanan data. Nah, arus data ini memberikan satu penggambaran aliran. Jadi arus data ini menunjukkan arus dari data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem. Arus data ini ditunjukkan dengan simbol panah. Nanti kita lihat. Yang ketiga, proses. Ya, jadi proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk menghasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Di proses ini nanti penggambarannya dia kalau dalam satu simbol nanti juga akan ada di bawahnya. Jadi menyatakan suatu kegiatan, suatu kerja yang artinya sedang dilakukan ya atau sedang dikerjakan. Oh, sedang diproses, oh, berarti sedang dikerjakan, berarti belum selesai. Ya. Terus yang keempat adalah simpan data. Data simpanan ya, storage. Simpanan data merupakan simpanan dari data yang dapat berupa suatu file atau database di sistem komputer. Atau juga berupa satu arsip, atau juga berupa satu tempat kotak, atau berupa suatu tabel, atau juga suatu agenda. Nah, ini penjabaran yang lebih umum ya. Untuk gambar-gambarnya tadi, nah ini ya, jadi entitas. Jadi entitas gambarnya itu kota seperti ini, ya. Anda bisa melihat entitas, entity, terminator. Ya. Sedangkan untuk yang, aduh, nggak connect ini ya, nggak apa-apa, nanti sudah saya rekam ini. Entitas, kotak, kemudian untuk proses, ini ada dua simbol. Tapi biasanya yang sering digunakan simbol untuk proses adalah lingkaran. Ya. Simbol ini juga boleh, ya, tapi lebih singkat, lebih mudah kalau kita membuat satu simbol proses itu lingkaran. Dan ini lebih umum untuk digunakan untuk masa-masa yang sekarang ini. Kemudian aliran data ini sama simbolnya, tanda panah. Ya. Aliran data, jadi aliran data ini bisa kiri ke kanan, kanan kiri, atau bisa dua-duanya, ya, saling memberi dan saling menerima. Kemudian untuk data store atau simpanan data, ini juga ada yang berupa seperti sebelah kiri, ada sebelah kanan. Tapi yang umum adalah sebelah kanan. Ya. Jadi simbol, kemudian untuk fungsi DFD. Jadi DFD ini teori ya ini ya. Jadi sebenarnya bahwa untuk fungsi DFD itu hanya memberikan satu penggambaran secara logis ya tentang bagaimana keterlibatan dari semua entitas. Nah, jadi kan kemarin kita belajar tentang sistem. Jadi sistem itu sendiri adalah interaksi atau mungkin kumpulan-kumpulan dari beberapa komponen atau entitas yang saling berinteraksi ya untuk mewujudkan satu tujuan yang sama. Nah, DFD juga seperti itu. Jadi DFD ini adalah merupakan satu gambaran dari suatu sistem. Jadi dulu waktu kita pertemuan pertama atau kedua, ya, saya pernah memberikan satu penugasan penggambaran satu sistem. Ya, ada yang kemarin penggambaran sistem pemilihan apa itu pemain. Ada sistem kemarin apa namanya pemesanan pasir, ya. Nah, di DFD itulah yang memberikan satu penggambaran sistem. Cuma nanti di DFD ini akan lebih lengkap karena dia itu juga akan memberikan satu penggambaran ya, di mana bahwa data itu mengalir. Ya. Jadi fungsi data dari flow diagram adalah ini alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai satu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual maupun komputer. Nah, ini kalau dalam teori kayak gini mungkin Anda mumet ini nggak akan bisa memahami kalau tidak ada satu contoh ya. Nanti contohnya
di bawah. Nah, ini simbol tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini juga simbol-simbol. Nah, tadi kan simbol ada 2 macam ya. Nah, ini ternyata untuk simbol yang menurut Jordan dan DeMarco, ini sering sekali atau mungkin familiar digunakan. Jadi terminator atau entitas simbolnya kotak, ini sama dengan di bawah. Kemudian untuk proses itu bunder, cukup lingkaran saja. Tapi kalau yang Gene dan Sersen, ini dia melambangkan kotak elegan. Kemudian untuk ada ini nyanyi sopo ya. Mas Rofi, Rofi mic-nya Fatani, dimut dulu. Aduh, ini api gitu ya. Dimut dulu Mas. maaf. Sobat. Ini data store ini simpanan data ya, garis 2 ini ya, yang gain dan certain di bawah seperti ini. Alur data sama. Ya. Jadi untuk simbol ini yang sering banyak digunakan adalah versi Jordan dan DeMarco. Ya, perlu diingat-ingat ini 4 simbol ini. Ya. Nah, ini sekarang kita bicara tentang contoh DFD ya. Ini satu contoh, nanti ada berapa banyak contoh, beberapa ya, dan banyak. Jadi ini berikan satu contoh tentang sistem apa ini? P-text ya. Jadi teks itu apa, pajak ya? Oh, taksi ini maksudnya. Nah, ada software. Ya. Jadi di sini entitas ini ada 3 nih digambarkan. Jadi entitas satuan luar yang melingkupi dari satu sistem atau proses ya, sistem ini mungkin pemesanan taksi ini ya, sistem pemesanan taksi. Ya, jadi entitasnya ada pelanggan, ada sopir taksi itu sendiri, dan ada manajer. Jadi di sopir taksi ini jelas karena ada pengelola, maka di sini ada manajer. Ya, dan sopir taksi ini nanti akan berhubungan dengan penumpang atau pelanggan. Ya, kita bicara penumpang aja lah, karena belum tentu orang pelanggan taksi. Taksi kan kadang dipakai, kadang enggak sesuai dengan kebutuhannya, jadi penumpang. Ya, penumpang atau pelanggan. Jadi dalam contoh DFD, data flow diagram, ini untuk yang secara umum, ini sering disebut dengan diagram konteks. Ya, karena nanti di DFD itu kalau diturunkan akan menjadi level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Tapi kalau untuk level secara umum ini, level besarnya, ya, ini adalah disebut dengan diagram konteks. Nah, jadi diagram konteks itu masih umum, dia hanya memberikan satu pemahaman tentang entitas, kemudian proses, kemudian alur. Nah, proses ini karena ini adalah merupakan sistem pemesanan taksi, maka disebut dengan sistem pemesanan taksi atau disingkat dengan SIPTEX. Ya, karena ini adalah diagram konteks, maka dianggap levelnya DFD level 0. Jadi DFD level 0 itu adalah merupakan diagram konteks. Ya. Nah, jadi untuk menggambarannya dari satu sistem ini, pertama pelanggan, dia akan meminta pesanan kepada taksi atau sopir. Ya. Jadi nanti informasi penumpang, sopir, menuju sopir. Setelah sopir nanti akan berikan status, oke, saya siap, ya, saya kosong. Lokasi, minta lokasi, lokasinya di mana, nanti saya jemput masuk dalam satu sistem. Nah, kemudian nanti dari informasi ini ya ditujukan kepada pelanggan. Ya, jadi konfirmasi dari sopir bahwa dia siap ya untuk menjemput, dia bisa memberikan nomor kode taksinya 311 apa 511, artinya kode armadanya ya, gitu ya. Jadi saya ulangi, jadi ketika sistem pemesanan taksi, ini pelanggan dan supir taksi. Jadi pelanggan karena dia itu butuh, maka dia minta pesan taksi. Pesanan taksi nanti ini teruskan kepada supir taksi nanti memberikan satu konfirmasi, kemudian diberikan kepada pelanggan. Ya, gitu. Ini pernah naik taksi enggak ini?
Halo, tes tes. Pernah, Pak. Pernah. Pernah. Pernah, Pak. Ya, Pernah, kalau Pak. pernah ini akan lebih mudah, gitu kan? Jadi biasanya Anda pesan taksi, Anda menyatakan bahwa saya lokasinya di sini, ya kan? Terus nanti supir taksi dia bilang, oke, saya jemput, ya saya kosong. Di armada saya nomornya ini, saya pakai mobil ini dengan plat ini, komponasi pelanggan, oke. Di dalam satu proses ini, karena di sini melibatkan entitas dari manajer dari taksi yang mengelola taksi, biasanya kan kalau taksi itu kan ada break-breakan itu ya. Ya, jadi break-breakan itu artinya ketika permintaan pesan taksi, Anda lewat telepon atau lewat kode manajemen, ya, nanti manajemen ini memberikan satu laporan biasanya ya, pakai break-breakan itu kepada sopir. Ya, dan pengelola nanti ini juga akan menghitung, artinya ya tadi itu apa namanya biaya dan sebagainya. Meskipun sebenarnya di biaya ini juga nanti ada argonya ya, tapi nanti pengelola ini juga akan memberikan satu mungkin ya tadi untuk jumlah apa namanya gaji yang nanti akan diterima oleh sopir. Nah ini penggambaran cara sederhana seperti itu. Jadi ini contoh dari DFD level 0 atau sering disebut dengan diagram konteks. Nah, nanti kalau DFD level 2-nya, oh sorry, nah, level 0-nya ya, level 1-nya, nah, level 1-nya itu akan lebih rumit lagi seperti ini. Jadi entitasnya tetap. Jadi entitas itu kalau di diagram konteksnya itu jumlahnya 3, ya jumlahnya 3, maka di sini juga harus 3 terus, nggak boleh nambah. Jadi entitasnya pelanggan, manajer, dan sopir. Ya, jadi 3 terus. Karena ini merupakan satu penjabaran dari diagram konteks level 0. Level 1-nya seperti ini. Ya. Jadi pelanggan, jadi permintaan pemesanan, ya ini nanti akan diproses melalui pengelola pesanan. Ya. Nanti di sini disimpan database-nya, pelanggan namanya siapa, kemudian disimpan juga pemesanannya apa, daerah mana, dan sebagainya, disimpan semuanya. Ya. Kemudian nanti ini digunakan dari simpanan-simpanan ini digunakan sebagai bentuk laporan. Ya. Jadi pelanggan itu datanya siapa, nama, alamat, dan sebagainya, kemudian pemesanannya, dia pergi kemana, dan sebagainya. Nanti diproses untuk membuat laporan, yang laporan ini nanti akan disampaikan kepada manajer. Ya. Selain pemesanan ini, sebenarnya bahwa supir taksi tadi itu, ya karena dia itu apa namanya, diminta oleh penumpang, ya. Jadi pemesanan ini nanti akan disampaikan, ya akan dikirim ke proses ini proses kedua ke supir taksi. Jadi informasi penumpang alamatnya di mana, ya. Kemudian supir taksi ini juga akan mengelola status taksinya, apakah kosong dan tidak. Nanti dia akan simpan sini untuk disampaikan untuk laporan untuk manajer. Ya. Yang ini agak bulat ini ya, tapi coba nanti Anda perhatikan aja ini. Ya. Tuh. Jadi meskipun tadi yang di awal ya, Anda perhatikan di awal ini sepertinya cuma hanya sederhana ya, tapi ketika nanti sudah di level 1, nah ini sudah ada beberapa proses-proses. Jadi proses untuk mengelola pesanan, proses untuk mengirim pesanan, proses untuk mengelola status taksi itu sendiri, dan proses untuk membuat laporan. Proses 1 dan 2 ini sebenarnya kan tergantung dari ini permintaan pesanan, ya, informasi penumpang. Gitu. Ya. Dan proses ketiga ini adalah pengelola dari taksi itu sendiri. Jadi memberikan satu informasi yang disampaikan kepada manajer ya.
untuk membuat laporan nanti akan diteruskan dari manajer. Ya, ini mah kalau belum pernah naik saksi mungkin agak bingung ini. Tapi kalau nanti sudah pernah naik saksi, mungkin penggambarannya akan bisa lebih mudah. Atau contoh yang lain lagi nih. Ini contoh lain tentang DFD level 0 atau diagram konteks, yaitu tentang peta hama dan penyakit ikan di kota Kediri. Contoh. Ini entitasnya cuma 2. Jadi petugas perikanan dan ini bagian administrasi. Ya. Petugas perikanan ini mencari suatu data dan data ini ada di dalam semua admin. Jadi data admin itu berupa dia input data ikan, data wilayah, ya, kemudian input daftar hama penyakit ikan, ya, sehingga nanti di sini proses ini ya, ketika nanti petugas bagian perikanan ingin mencari data penyakit ikan, dia minta ke admin. Ya, hama penyakit ikan admin, data ikan ke admin, data wilayah juga ke admin. Ya. Sehingga nanti untuk level satunya, nah ini akan lebih ruwet lagi. Ya. Jadi di sini ada mengelola data ikan, ada menampilkan proses untuk menampilkan data ikan. Ya, ada proses mengelola data wilayah, menampilkan data wilayah, mengelola hama penyakit, menampilkan hama penyakit, mengelola peta hama dan penyakit, menampilkan peta hama dan penyakit ikan. Ya. Nah, semuanya ini memang harus memahami dari semua proses bisnis yang ada. Jadi kalau misalkan kita tidak memahami proses bisnis yang ada, tentunya kita tidak bisa membuat satu DFD level 1. Ya, gitu. Jadi level 1 ini merupakan satu penjabaran dari diagram konteks atau level 0. Jadi apa-apa yang ada, apa-apa yang dilakukan, itu bisa diuraikan lebih detail. Ya. Jadi misalkan nanti di sini ada data hama penyakit ikan, dan data ikan, dan data wilayah, nah di DFD level 1 ini harus diuraikan lebih detail. Dan nanti siapa yang terlibat itu juga harus disampaikan. Ya, ini kelihatannya mungkin mumet ini. Ya. Nah, ini ada lagi juga contoh. Ya. Ini sistem pemesanan barang. Sistem pemesanan barang ini melibatkan 4 entitas untuk DFD level 0 atau diagram konteks. Jadi ada pelanggan, ada supplier, ya, kemudian ada bagian manajer, dan ada bagian gudang. Nanti kalau kita uraikan di dalamnya, di DFD level 1, ya seperti ini. Tetap ini entitasnya tetap 4 ya, pelanggan, gudang, manajer, dan supplier. Pada DFD level 1 ini dia memberikan satu penjelasan masing-masing proses secara lengkap. Jadi di sini nanti ada proses pemesanan barang. Ini sebenarnya beda ini ya. Nah, yang pertama kan tadi yang bunder-bunder, sekarang simbol yang kotak-kotak. Simpanannya juga beda. Kalau yang tadi cuma garis 2, ini garis 2, ada tutup-tutup. Terus ini ada tulisan D1, D2, ya tergantung nanti. Jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi ini pelanggan, gudang, manajer, dan supplier. Nah, di sini ada 3 proses. Proses pemesanan barang. Kemudian ada proses generat laporan atau laporan umum, ya, atau membuat satu laporan ya, laporan lengkap, dan ini order barang, proses order barang. Untuk pesanan barang ini melibatkan 2 entitas, yaitu pelanggan dan gudang. Ya, kenapa melibatkan 2? Ya karena pelanggan itu kalau pesan barang, kalau di gudang nggak ada, nah dia mau beli barang apa?
Jadi perlu dicek dulu di gudang. Jadi ini pelanggan order, ya, melalui satu proses pemesanan, kemudian di bagian gudang, entitas gudang ini mengecek order. Gitu. Kemudian dari pesanan barang ini dia akan memberikan satu simpanan barang-barang apa yang apa namanya yang ada, ya, dari persediaan. Ya, ini jadi proses persediaan barang ini ya didapat dari mestinya dari gudang. Tapi kalau saya melihat ini sepertinya ini agak ganjil ini ya. Ya, tapi ini contoh ya. Contoh. Ya, ini contoh apa adanya, belum artinya kita mengoreksi secara utuh. Ya. Ini ada persediaan barang, kemudian ada order yang disimpan. Ini mestinya persediaan barang itu ya melalui ini gudang harusnya memberikan satu masukan ini ya, order spread persediaan barang masuk ke sini, nanti prosesnya adalah persediaan barang. Ini order ke sini, masuknya sini adalah order, simpanan order. Ya, jadi ini kurang masuk ini, aliran masuk ke dalam artinya untuk proses persediaan barang. Begitu nanti order barang, oke, disesuaikan. Ini order simpan di sini, ya, buat satu laporan, persediaan barangnya juga dibuat satu laporan. Ya, tadi kita sampai sini ya, kita lihatkan ke sini ya. Ya. Ya, oke di sini. Jadi tadi berkaitan dengan pemesanan barang. Jadi pemesanan barang itu hanya melibatkan 4 entitas: pelanggan, gudang, manajer, dan supplier. Nah, supplier ini tadi saya sampaikan bahwa ini bagian yang menyetop, yang memberikan satu masukan barang-barang. Jadi supplier. Jadi supplier ini sebenarnya ini kalau dalam satu sistem ini juga keliru ini. Jadi inventory order ini manajer meminta order dari supplier. Mestinya supplier ini juga memberikan dalam satu sistem ini stok pengiriman barang sesuai dengan apa yang diorder oleh manajer. Ya, gitu. Ini kurang aliran masuk jebret ini. Ya. Aliran masuk ini artinya nanti mesti harus ada ini data supplier, data barang yang dikirim oleh supplier. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya bahwa intinya penggambaran dari suatu sistem kalau kita melihat ini ya. Mana ini? Nah, ini. Ini kalau entitas dalam DFD kontek atau diagram kontek atau DFD level 1, kalau ini arah panahnya cuma 1, nanti berikutnya kalau ini salah, di bawahnya juga ikut salah. Gitu. Jadi mestinya kalau dalam satu diagram kontek namanya sistem itu adalah hubungan timbal balik. Ya. Jadi pelanggan itu timbal balik ke dalam satu sistem. Jadi pelanggan berikan data masukan, data pelanggan itu sendiri. Ya. Dia minta suatu barang ya masuk dalam sistem. Nah, dalam sistem apa? Dalam sistem ini nanti ya pelanggan akan mendapatkan barang sesuai dengan permintaan. Mendapatkan apa? Mendapatkan stroke dari permintaan. Jadi sebenarnya kita bisa membayangkan hubungan antara entitas dengan suatu sistem. Supplier juga seperti itu. Supplier ini kan kalau dalam gambar sini kan dia hanya mendapatkan aliran masuk supplier sendiri, tapi supplier tidak masuk dalam satu sistem. Nah, ini juga keliru. Ya. Taruhlah di sini tadi di penggambarannya ya. Supplier mendapat order barang. Tetapi dapat order barang itu apakah dia tidak memberikan satu data barang yang akan dikirim sesuai dengan permintaan order ini? Ini kan nggak ada, intinya harus ada. Jadi masuk, gitu. Ya. Jadi kalau misalkan nanti Anda buat satu DFD, kalau kita bicara kemarin tentang definisi sistem itu ya kumpulan beberapa komponen, entitas yang saling berinteraksi. Ya, padahal kita bicara bahwa interaksi itu kan hubungan timbal balik.
Nah, hubungan timbal balik. Nah, ini ya harus timbal balik, ini juga harus timbal balik. Kalau cuma hanya satu arah saja, ini mestinya juga salah. Dan secara logika juga tidak mungkin supplier ini hanya satu arah saja. Dia juga mestinya juga akan memberikan masukan barang ke sini. Dan berikan data suppliernya siapa sih yang masukkan barang, suppliernya sopot, dari perusahaan mana, namanya siapa, barang yang dikirim itu sesuai dengan pemesanan apa saja, jumlahnya berapa. Mestinya masuk ke sini. Gudang juga seperti itu. Gudang bukan hanya artinya mendata data-data ke sini, ke gudang. Tapi gudang ini juga memberikan satu informasi ketika ada permintaan barang ya masuk ke sini. Dia memberikan informasi, oh ini barangnya masih ada, stoknya sekian. Nah, harusnya masuk sini. Ini ya, masuk. Gitu. Sehingga kalau ininya sudah betul, DFD level 0-nya sudah betul, atau diagram kuotanya sudah betul, ketika nanti mau dijabarkan ke level 1, akan menjadi betul. Nah, ini karena tadi, ya, karena tadi sini hanya dia mendapatkan inventory order saja, di sini nggak ada, ikut nggak ada. Ini salah ya. Ya, mungkin sampai sini saya tutup dulu. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa persensinya ya. Jadi di presensi itu ada tulisan kecil lah biasa seperti yang sudah-sudah. Jadi pertanyaannya hanya 2, yaitu berkaitan dengan apa sih yang Anda ketahui tentang DFD. Dan coba berikan contoh, Anda membuat satu desain tentang DFD kecil-kecilan. Nah, meskipun kecil, yang penting logikanya betul ya. Jadi Anda sesuaikan dengan imajinasi atau alur berpikir dan logika sesuai dengan kenyataan. Jadi Anda perhatikan entitas-entitasnya dan perhatikan juga interaksi entitas dalam suatu sistem. Ya, dalam suatu proses. Itu yang Anda perhatikan. Dan nanti kalau simpanan ini kan dia memberikan satu storage ya, storage ya. Storage. Ya, ini jadi pelanggan mestinya kalau dalam satu organisasi pelanggan mesti ada namanya data pelanggan ya. Kalau misalkan di Indomaret, Superindo nggak usah pakai data pelanggan, ya. Jadi cukup aja persediaan barang yang ada di gudang itu apa dan sebagainya sampai nanti akhirnya Anda bisa membuat satu logika yang realistis ya untuk bisa menerangkan dalam satu. Ya, okay. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, mau tanya Pak, terkait kuis. Ya. Itu kan yang nomor 2 itu kan suruh membuat rancangan DFD itu bentuknya berarti secara naratif ya Pak? Gambar. Berbentuk gambar. Ya, di sini untuk pengumpulannya itu tidak ada untuk slot pengumpulan yang berbentuk PDF atau yang sejenisnya Pak?